Oke, suaranya itu menggelegar itu luar biasa ya. Yang kedua, syarat yang kedua adalah terlibat. Apa itu terlibat? Terlibat itu adalah kalau saya minta ngomong sesuatu, kemudian saya minta untuk diulang, maka teman-teman harus mengulang. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat ya? Oke. Hari ini kita sama-sama karena kita akan bergembira bareng, ya. Enggak ada, nanti kita enggak kepengen dah yang susah-susah. Kita maunya yang enak-enak. Betul? Kalau yang enak-enak itu sales pasti suka. Nah, yang terakhir syaratnya adalah HP-nya tolong dimatikan atau di silent. Tangan kanannya tolong diangkat dulu. Tangan kanannya. Tangan kanannya tolong. Tolong diangkat. Jangan sampai saya minta tolong yang punya tangan kanan, tolong diangkat. Kalau nggak diangkat berarti nggak punya tangan kanan. Oke, tepuk teman sebelah kanannya. Tepuk teman sebelah kanannya. Ya. Ya, jangan berkuat-kuat kali. Kasihan lah. Mas. Ulangin kata-kata saya. Kan tadi udah sepakat loh. Terlibat. Ayo. Mas. Mbak. Tolong. HP-nya dimatikan atau di silent. Kalau HP-nya berbunyi, maka Anda harus membayar ke saya 100.000. Oke, sekarang tangan kirinya. Tangan kirinya. Tepuk teman-teman yang di sebelah kirinya. Ayo, ikutin saya ya. Mas, mbak, tolong HP-nya dimatikan atau di silent. Kalau handphonenya bunyi, maka Anda harus membayar ke saya 200.000. Ingat ya, yang kanan kalau bunyi 100.000, yang kiri 200.000. Nah, tolong handphonenya dimatikan dulu sebentar. Saya nanti jangan-jangan saya yang bunyi, tahu-tahu Anda 1, 2, 3 ada 40 orang nagih ke saya. Mau tiar nanti. Oke. Ya, itu adalah syaratnya hari ini kita mengikuti trending hari ini. Ya. Jadi Anda harus gembira, apa? Terus terlibat. Kalau saya berkata harus diulangi, tolong diulangi. Kan sudah janji Anda terlibat. Yang pertama syaratnya apa? Apa syaratnya pertama? Oke, yang kedua? Oke, yang ketiga? Oke, HP-nya di silent. Sepakat ya? Nggak apa-apa sambil makan. Jadi Anda mendengarkan saya ngoceh. Sebenarnya saya senang itu kalau teman-teman yang duduk paling depan. Ya. Karena pada saat saya ngomong kadang-kadang itu muncratan-muncratan omongan saya itu nempel, jadi Anda akan selalu ingat ilmu yang saya bagi. Ya. Ini karena masih kosong. Boleh nggak yang di belakang itu maju? Boleh dong, maju dong. Ayo. Isi dong. Isilah. Ayo. Ayo, diisi dong. Diisi. Ayo, cepat. Tolong diisi yang di depan. Ayo teman, yuk. Ayo abang-abang, diisi kursi direktur PTPL-nya. Nah, siapa tahu Anda nanti begitu menduduki kursi direktur di sini, Anda akan suatu saat jadi direktur. Amin. Amin. Ya, jadi jangan pernah takut yang seperti itu. Ayo, majulah. Oke, yang di belakang sudah nggak ada? Kenapa? Senengannya di belakang itu berarti temennya Kus Plus. Duduk paling belakang, ya, rokokan, biasanya seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, ini tadi pertanyaannya. Nama saya tadi sudah dijelaskan kenapa seperti itu. Saya menyelesaikan S1 tahun 96 di Perbanas, kemudian S1-nya di International Business Management and Technology. Kenapa saya harus memperkenalkan? Supaya tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya adalah seperti ini. Pengalaman saya mulai sebagai salesman otomotif
yaitu di United Indo Pratama Motor sebagai salesman mobilnya Suzuki kalau dulu, ya. Setelah itu saya bergabung di PT Serasi Autoraya, di sini juga ada Toyota Rencar, ya, sebagai sales juga sampai dengan sales supervisor. Kemudian saya masuk ke perusahaan Mega Nusa Lintas Buana. Ini adalah perusahaan yang jual internet service provider. Tahun 98 email belum seperti sekarang. Saya harus jualan barang nggak nampak juga sudah. Kemudian setelah itu saya bergabung di PT Frisian Flag Indonesia, 9 tahun saya di sana, pernah pegang wilayah Indonesia Timur, Indonesia Barat, Sentral Indonesia. Jadi saya pernah keliling, makanya saya pernah ada di Medan, 2 tahun saya di Medan, tahun 2002 sampai 2004, waktu di PT Frisian Flag Indonesia. Kemudian saya pengen banget masuk yang namanya telco industry. Bergabunglah saya di PT Nokia Indonesia selama 5 tahun. Setelah itu saya dibajak oleh PT BlackBerry Indonesia sampai BlackBerry tutup. Sampai tutup, ya. 2015 sampai BlackBerry tutup. Kemudian saya lanjut ke Samsung Electronic Indonesia yang jualan kalau dulu handphone, kemudian saya jualan kulkas, TV, kemudian AC, nah, semacam itu semua. Mesin cuci waktu di Samsung. Kemudian saya mulai usaha sendiri, membuka fashion, tapi setelah kebijaksanaan pemerintah membuka keran barang jadi, maka usaha saya tutup. Ya, saya di Bandung sudah mendistribusikan ke 27 factory outlet yang ada di Bandung. Tapi karena harga yang murah saya kurang bisa bersaing, akhirnya harus saya tutup. Kemudian selanjutnya saya sebagai konsultan di Era Jaya Swasembada. Jadi konsultan ya, kalau konsultan ada yang paham bahasa Jawa di sini? Ada ya? Nah, konsultan itu artinya kalau orang Jawa bilang kongkonane wong kesulitan. Suruhannya orang yang sulit-sulit, nah kita yang ngerjain. Ya, kalau kita bisa mengerjakan yang sulit, orang lain tidak mau mengerjakan, itu duitnya gede. Ya, teman-teman sales kalau mau yang ngerjakan yang sulit-sulit, itu insentifnya gede. Betul apa betul? Betul apa betul? Suaranya mana nih? Betul apa betul? Nah, jadi kerjakanlah yang sulit-sulit. Kalau hidup Anda ingin enak di masa depan, maka kerjakanlah hal yang sulit-sulit hari ini. Tapi kalau hidup Anda pingin nggak enak di masa depan, maka kerjakanlah yang menyenangkan buat Anda hari ini. Scrolling, handphone, TikTok. Main aja begitu terus. Jadi masa depan kita tentukan hari ini. Ya. Lanjut, kemudian saya sampai dengan hari ini masih ada usaha ini. Sus Cemong, kalau ke Bandung, sama seperti kalau di sini Bolu Meranti ya. Nah, di sana Sus Cemong di Bandung. Oke. Pernah di Mustika Ratu juga sebagai konsultan di sana. Setelah itu saya di Independent Sales Academy. Dan sebagai strategic partner di Building Image Consultant. Nah itu adalah perjalanan saya supaya teman-teman juga paham siapa sih Didi yang ngomong di depan ini. Begitu loh. Nanti ada maknanya, saya akan bercerita kepada teman-teman semuanya. Oke. Kenapa kita ada di sini? Tadi dipesankan oleh Pak Warih bahwa tujuannya teman-teman dikumpulkan di sini itu adalah karena ternyata pertumbuhan market itu sangat cepat. Jadi berkembangnya market yang begitu cepat itu membutuhkan teman-teman percepatan juga untuk melakukannya di lapangan. Kemudian yang kedua, kompetisi yang ketat, betul? Merasakan sudah teman-teman ini begitu ketatnya kompetisi sehingga banyak sekali barang-barang yang bahkan cross border ataupun yang namanya itu coverage-nya diperluas ya, nyerempet bordernya teman. Nah, itu ada ya. Kemudian perkembangan organisasi perusahaan juga membutuhkan kenapa kita semuanya ada di sini. Selanjutnya bahwa kita harus fokus jualannya seperti apa tadi sudah disampaikan sama Pak Wery dan kita harus berkolaborasi. Kolaborasi antara siapa? Antara distributor, antara PT Pertamina Lubrikan, kemudian antara orang sales, orang marketing, semuanya kolaborasinya ada di sini. Ya, jadi harus bergandengan tangan teman-teman. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin tanya, apa perbedaan sales dan marketing? Ayo, ada yang bisa? Bedanya sales sama marketing apa?
Boleh ada mic yang bisa dibagikan? Silakan Mas. Ada. Siapa nih? Mas siapa sebutkan nama, tolong berdiri dong Mas. Tolong berdiri. Tepuk tangan dulu dong buat temennya dong. Tepuk tangan yang luar biasa. Saya tidak mau tepuk tangan yang cuma biasa-biasa saja. Tepuk tangan yang luar biasa. Oke, silakan Mas. Kenalan dulu ya Pak? Iya. Baik, perkenalkan nama saya Taufik Azhar Lubis. Saya dari teritori Binjai Langkat di PT Samudra Jaya Raya sebagai SMD Speed Up. Oke. Nah, jadi di sini saya akan menjawab apa perbedaan antara sales dan marketing atau marketingnya. Sales adalah seseorang salesperson yang fokus aksinya yaitu untuk penjualan atau menciptakan transaksi. Kemudian marketing sendiri ini adalah seseorang yang fokus pada strategi atau planning dari marketing itu sendiri. Itu menurut saya Pak. Oke. Mbak ada hadiah nggak Mbak? Ada dong. Boleh dibagi? Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangannya kok tadi kita sudah semangat, sepakat bahwa kalau tepuk tangan adalah gembira maka dengan suara. Boleh kita aplaus yang luar biasa buat Mas Taufik. Kenapa kok pada nggak semangat ya? Heran saya ini. Orang sales itu harusnya semangat. Apa karena sudah kena makanan? Karena sudah kena makanan ya. Tolong dibagikan. Mas Taufik, terima kasih. Tunjukin dong ke teman-temannya dong. Nah ya. Oke, perbedaan sales dan marketing. Orang sales itu adalah untuk visibility dan availability. Tapi kalau sudah ada di outlet, supaya diambil oleh konsumen, maka itu tugasnya marketing. Bagaimana brandnya kita bisa ada di top of mind-nya konsumen. Itu tugasnya marketing. Jadi tidak bisa kita sendiri-sendiri. Antara sales silo, marketing silo tidak bisa. Itulah butuh kolaborasi. Jadi teman-teman semuanya kalau bikin program juga harus mengkaitkan antara orang sales, ada visibility, availability, sama pull out. Jadi programnya biasanya seperti itu ya. Yang terjadi biasa sekarang seperti itu, betul? Betul ya? Dari hulu ke hilir semuanya ada program. Nah itulah bedanya sales dan marketing. Oke, selanjutnya. Nah ini pertanyaan. Saya tanya dulu sama teman-teman. Tujuan jualan itu apa? Cari untung. Mencari keuntungan Pak. Mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Yang lain? Oke, terima kasih. Ya. Menghasilkan transaksi. Oke. Transfer rezeki. Oke, good. Ya. Luar biasa ini. Menghasilkan benefit. Oke, buat siapa? Buat keduanya. Oke. Mendapatkan relasi. Oke. Apa? Yang mana nih? Yang mana? Menciptakan lapangan pekerjaan. Oke. Luar biasa ya teman-teman semuanya ya. Kalau masnya? Cari duit. Duit harus dicari. Nah ini nanti kita belajar. Ya, mencari dengan menjemput berbeda maknanya, hasilnya beda. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, tujuan jualan selalu kita, mohon maaf nih semua teman-teman, kita selalu orientasinya adalah dari diri sendiri dulu. Niatnya itu sebenarnya kalau kita perluas itu akan jauh lebih hebat lagi. Karena kalau tujuan kita adalah mencapai target, artinya pada saat teman-teman semuanya berangkat dari kantor menuju ke toko, yang ada di kepala kita apa? Target. Begitu sampai di toko, apa yang kita tawarkan? Bos, ambil dong bos, segini bos. Supaya apa? Target kita hari itu terpenuhi. Betul? Kira-kira, kalau Anda misalnya dapat SMS atau WA yang masuk ke handphone, kemudian ada penawaran, belilah dan segala macamnya, kira-kira dibaca atau di skip? Kenapa? Gak menarik. Kebayang kalau Anda datang dari kantor, kemudian datang ke toko, menyampaikan hal yang sama seperti itu. Kira-kira menarik enggak? Tidak. Ya, jadi yang namanya offering is annoying, itu rumus.
penawaran itu sangat menjengkelkan. Makanya kita sebagai sales itu jangan hanya nawarin, tapi bisalah bercerita. Orang sales itu harus punya storytelling. Ya, Pak Wery berdiri di sini tadi, begitu pegang mic, apa yang beliau ceritakan? Pengalamannya beliau. Itulah storytelling, teman-teman. Ya, jadi orang sales itu harus bisa storytelling, bukan hanya pinter jualan, hanya pinter ngomong, tidak. Orang sales itu harus bisa storytelling. Nanti kita akan sama-sama belajar. Orang sales selain storytelling, apalagi? Orang sales itu harus pintar mendengarkan. Mendengarkan itu kalau bahasa Inggris ada dua, hearing dan listening. Kalau hearing itu Anda mendengarkan tapi sudah mempersiapkan jawaban untuk apapun yang diomongkan oleh lawan bicara Anda. Itu hearing. Kalau listening Anda mendengarkan dengan hati. Oh iya kok, oh iya oke, aku paham kok, paham permasalahanmu. Nah sekarang aku jelasin ya, baru kita akan masuk seperti situ. Kebanyakan nih dari kita, sales, mau yang sudah 15 tahun, mau yang sudah 20 tahun, selalu biasanya yang terjadi adalah apa? Hearing. Apa? Tolong dong, tadi sudah sepakat kalau saya meminta untuk mengulang, maka teman-teman juga harus mengulang. Biasanya yang terjadi adalah apa? Nah, sekarang kita sama-sama. Tujuan dari jualan kita benerin nih ya. Jadi nanti kita benerin semuanya. Niat pada saat kita mau melakukan pekerjaan yang pertama itu adalah membantu orang lain. Kalau niatnya kita gedein, ya, maka itulah yang akan kita dapatkan. Niatnya kita benerin, membantu orang lain. Membantu siapa? Membantu toko-toko untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Membantu toko-toko kalau keuntungannya lebih, maka dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, transfer keyakinan. Kalau kita saja nggak yakin dengan produk kita, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain untuk membeli produk kita? Itu adalah tujuan jualan. Ya. Yang keempat, baru ini tadi, menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Mencari itu kayak kita misalnya mau berangkat kantor, kuncinya lupa kita taruh di mana, sehingga kita cari. Bisa ketemu, bisa enggak. Tapi kalau menjemput itu seperti kita kalau menjemput tamu di bandara. Orangnya sudah pasti ada. Betul ya? Orangnya sudah pasti ada. Kita jemput tuh. Kemarin saya juga dijemput pakai tulisan Pertamina Lubrikan. Oh, jadi saya sudah ada. Bedanya adalah seperti itu, ya. Jadi tujuannya yuk kita rubah dulu. Sekarang saya minta supaya Anda ingat apa sih tujuan jualan. Yuk, monggo berdiri dulu. Silakan, kita berdiri dulu. Yuk, sama-sama. Ayo, silakan. Ayo, berdiri dulu karena saya tahu sudah makan, sudah kena AC, mulailah ngantuk. Keluar dong dari zonanya, keluar dari kursinya, keluar dari kursinya. Ayo teman-teman, keluar dari kursinya. Jadi kita hari ini kita trainingnya main-main. Kita bergembira, senang-senang ya. Keluar dari kursinya. Oh, jangan keluar ruangan. Kita tetap ada di sini teman-teman ya. Supaya nanti kita benar, maka niat kita itu harus dibenerin. Ikuti ya. Dibenerin, dilurusin, dikuatin. Oke, boleh ya? Biar kelihatan nih, saya berdiri di sini. Ya, niatnya harus dibenerin, bareng-bareng. Ayo, dibenerin, lurusin, kuatin. Oke, ulang ya, ulang. Supaya paham, supaya nanti kita ke depannya pada saat mau berangkat kemanapun tujuan kita mau jualan, maka niatnya harus kurang keras suaranya, ayo. Luar biasa, aplaus dulu buat teman-teman semuanya. Itu, silakan kembali ke tempat. Inilah yang kita lakukan, karena saya tahu Anda sudah mulai goyang nih, kena AC yang mulai dingin ya. Nah, jadi kita lakukan yang seperti itu. Oke, teman-teman, ini sedikit saya sharing ya. Anda tahu yang namanya fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu ialah yang membuat kapal Titanic tenggelam. Seolah-olah nampak gunungnya kecil di atasnya.
Tapi ternyata di bawahnya, Anda bisa lihat tuh. Kok nggak keluar, Mas? Oke. Ya. Nah, inilah yang seperti yang terjadi di dalam pikiran kita. Ternyata pikiran sadar itu mempengaruhinya hanya 12% dalam kehidupan kita. Hari ini kita ini berada di dalam pikiran sadar. Itu pengaruhnya cuma 12% dalam kehidupan kita. Tetapi yang pengaruh yang paling gede adalah 88% itu adalah di alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu seperti apa? Pernah enggak kalau saya tanya? Teman-teman berangkat ke kantor sambil nyetir mobil, sambil dengerin musik, sambil ngobrol dengan istri di sebelah atau anak. Kita nganterin sekolah. Tahu-tahu sudah sampai kantor. Pernah enggak? Hafal jalan atau karena apa? Karena otak kita sudah terprogram. Sambil ngobrol pun kita bisa ngomong. Bahkan dulu kalau belajar mobil manual, kopling, antara kopling, gas, rem, kan kita belajar. Itu alam bawah sadar kita sudah biasa. Jadi kita bisa tahu tuh. Oh ini harusnya masuk gigi 2. Feeling kita sudah mulai main. Itulah alam bawah sadar. Dan itu pengaruhnya 88% terhadap kehidupan kita. Jadi tolong dipahami bahwa inilah fenomena gunung es. Jadi alam bawah sadar kita tolong dimasukkan hal-hal yang positif. Itu pentingnya kenapa kita berpikir positif. Karena tanpa kita berpikir positif, maka semuanya akan terjadinya adalah negatif. Perasaan kita kok selalu ya aku seperti ini ya. Kenapa ya kok ada hal-hal yang buruk ada di aku. Itu karena alam bawah sadar kita diisinya adalah hal-hal yang negatif. Nyalain program, nyalain produk, nyalain atasan, nyalain semuanya. Semuanya salah, yang benar adalah kita. Bukan itu. Caranya nanti dibalik, bagaimana cara sudut pandang kita twist, supaya ternyata, oh inilah yang harus saya perbaiki. Sepakat? Sepakat? Oke ya, saya mohon maaf yang online, saya akan banyak jalan-jalan, karena teman-teman yang di sini itu sudah kena AC luar biasa, nikmat, merasakan kenikmatan, ada kopi dan segala macam. Kalau teman-teman yang di sana boleh ya sambil ngopi, saya juga nggak kelihatan karena Anda mematikan kamera. Oke, jadi nggak apa-apa ya saya jalan-jalan ya Pak Nanda, mohon izin saya jalan-jalan biar lancar ini. Oke. Nah, ini yang namanya lingkaran malaikat. Lingkaran malaikat ini adalah alam bawah sadar. Kalau keyakinan kita besar, maka potensinya juga besar. Kalau potensinya besar, maka tindakannya juga besar. Kalau tindakannya besar, maka hasilnya juga besar. Semakin besar hasil yang kita capai, kira-kira keyakinan kita tambah kecil atau tambah besar? Tambah besar. Terus kalau keyakinannya tambah besar, maka potensinya tambah besar atau tambah kecil? Tambah besar. Kalau potensinya besar, kemudian tindakan kita semakin besar, hasilnya semakin besar atau kecil? Besar. Inilah yang dinamakan lingkaran malaikat. Ya teman-teman ya, lingkaran malaikat adalah seperti ini. Nah, oke, sekarang saya tanya sama teman-teman. Di meja Anda itu ada pulpen semuanya ya? Ada? Pensil, sorry. Pensil, ada gak? Ada, coba masing-masing pegang satu. Masing-masing pegang satu. Oke, saya tanya. Teman-teman, sudah pegang semua? Tolong tangannya ditunjukkan dong, biar saya bisa tahu. Sudah pegang pensil semuanya? Sudah? Sudah? Mas Bagus, ada pensil? Oh nggak dapat, oke. Yang nggak dapat silakan. Sini. Sudah, oke. Semuanya pegang? Oke. Tolong saya minta teman-teman berdiri dulu semuanya. Keluar dari zona nyamannya lagi. Ya. Cari pasangan Anda. Berpasangan sekarang, berpasangan. Berpasangan. Ayo berpasangan. Cari pasangannya. Keluar dari meja, tolong keluar dari meja, jangan sembunyi di meja. Gak seru kalau Anda sembunyi di meja. Ayo keluar dari meja. Udah? Ada? Mana? Sudah? Oh sudah. Pasangan lagi. Yang belum dapat pasangan siapa? Yang masih jomblo. Ayo yang belum dapat pasangan. Ada enggak? Mas El, ada Mas El sudah dapat pasangan? Sudah? Oke. Sekarang saya tanya.
saya pengen tanya keyakinan Anda. Kira-kira kalau saya minta Anda untuk mematahkan pensil ini dengan satu jari, bisa nggak? Bisa? Benar? Ada yang kayak, enggak yang, benermu kok nggak yakin gitu? Kenapa? Yakin? Bisa? Patah? Patah? Bisa? Oke, kita coba ya. Kita coba. Saya ingin tahu Anda seberapa yakin bisa mematahkan ini dengan satu jari. Boleh ada yang bisa bantu saya, Mas? Boleh nggak? Ada yang bisa bantu saya, Mas? Tolong, Mas. Saya akan tunjukkan di sini biar teman-teman juga bisa kelihatan. Mas, boleh di sini? Ya, tolong dipegang. Ayo, satu jari. Tadi udah ngomong bisa, bisa. Buktikan bahwa itu bisa. Ya, kayak saya kasih contoh ya, teman-teman. Jangan dimulai dulu. Tolong Anda perhatikan, serius. Jangan sampai nanti ada cedera. Kalau Anda nggak yakin dengan jari Anda bisa mematahkan, itu nggak bakalan patah. Karena alam bawah sadar Anda sudah mengeluarkan hormon, ya, molekul kepada badan kita bahwa nggak bisa. Hati-hati, ya. Hati-hati jangan sampai cedera. Kalau Anda cedera tidak ditanggung. Loh, cedera ditanggung sendiri lah. Masa saya juga ikut merasakan sakit kan enggak. Ya. Oke ya. Agak dikendorin. Jangan dikencengin, pegangnya biasa aja. Ya, perhatikan ya teman-teman ya. 1, 2. Oh, jangan megangin begitu. Kan biasa. Kalau disuruh gantian, bisa jadi masnya yang mematahkan. Betul, serius. Karena keyakinannya beliau itu sudah demikian kuat. Satu jari aja. Terlalu kenceng. Coba masnya aja. Tepuk tangan yang luar biasa. Terima kasih Mas. Ayo sekarang praktekin. Saya ingin tahu teman-teman seberapa yakin bisa mematahkan itu. Pegangnya jangan terlalu keras. Megangnya jangan terlalu keras, jangan terlalu lembek. Yang biasa menggunakan tangan kanan atau tangan kiri, pastikan Anda yakinkan dulu sebelum. Nah, patah kan? Bisa? Oke, sebelumnya yakin nggak? Gantian. Gantian. Patah? Oke. Gak yakin kan? Gak yakin tuh. Pegangnya jangan terlalu kenceng. Sakit tuh. Yo, siapa yang belum? Jangan dipatahkan pakai tangan dua. Hanya satu jari. Hanya satu jari. Sudah? Sudah Bang? Wis. Oh. Gimana bisa? Percobaan keberapa? Percobaan kedua. Oke. Awal kita nggak yakin. Oke. Nah, betul, betul. Ayo siapa yang belum? Siapa yang belum bisa? Fokus dulu, Anda fokuskan dulu. Fokuskan dulu
di jari Anda bahwa seolah-olah Anda memang bisa harus yakin. Banyak yang sudah berhasil. Ya, oke. Patah. Ya. Maaf, yang online jadi nggak kebagian. Anda bisa praktekkan sendiri. Nah, keseruan-keseruan kalau Anda online dan offline ada bedanya. Bisa patah? Mantap. Mbaknya bisa? Gak yakin? Ya. Bisa patah? Patah. Tadi siapa pasangannya? Patah kah? Oh, patah. Punyamu? Oke, saya tanya, adakah yang berhasil sekali? Ada. Yang 2 kali siapa? Oke, yang 3 kali? Yang 4 kali? 5 kali? Nah, apa bedanya, teman-teman? Silakan duduk. Apa yang membedakan teman-teman? Keyakinan. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini tadi, ya, ini nih. Masih serius nih, masih banyak yang penasaran. Kenapa kok saya nggak bisa patah? Ya, ada yang takut untuk melakukannya? Yes. Karena alam bawah sadar kita dulu selalu seringnya membaca berita, informasi dan segala macam. Itu memasuki alam bawah sadar kita loh. Bacaan kita, kemudian tontonan kita itu berpengaruh terhadap alam bawah sadar kita. Jadi bacaan kita, tontonan kita, ambillah yang positif-positif. Jangan terlalu sering diisi yang negatif. Supaya apa? Supaya kita punya keyakinan yang kuat. Kalau enggak, ya itu tadi. Ya, tadi kalau tadi pagi saya minta tolong sama Mas siapa tadi? Tadi pagi ya, saya coba 2 kali, oh oke, patah. Ya, begitu loh. Jadi caranya itu juga berbeda-beda. Pada saat Anda megangnya terlalu kuat, maka kekuatan dari pemegang itu disalurkan ke pensil. Semakin kuat dipegang, maka ini akan semakin kuat. Tapi pada saat Anda memberikan kelonggaran sedikit, maka disitulah kelenturan kayu ini akan terjadi. Nah, sama di sales juga begitu. Semakin kencang Anda melakukan sesuatu, ya, semakin kencang Anda membawa program, semakin kencang Anda menyampaikan jualan Anda, maka belum tentu kadang-kadang itu berhasil. Mentoknya adalah di sana, maka fleksibel. Seorang sales itu adalah fleksibel. Pembelajaran permainan kali ini bahwa sales harus fleksibel. Itu teman-teman, ya. Dapat maknanya pembelajarannya? Dapat? Dapat makna pembelajarannya? Dapat ya. Oke, lanjut. Oke, ini kita akan berbicara tentang kurva penjualan. Kurva penjualan itu apa sih? Penjualan itu ternyata dimulainya dari mana? Ini kita belajar. Pertama, penjualan itu dimulai dari building trust, building need, kemudian give solution, kemudian close the sale. Teman-teman gak usah ditulis, nanti akan dibagi materinya. Tenang aja. Anda fokus melihat ke layar, boleh melihat ke saya kalau lagi minum kopi pahit, jadi biar kelihatan kopinya rasanya manis, silakan. Ya, nanti boleh dibagi ya, Mas Nanda, nanti teman-teman untuk bisa dapat materinya. Jadi Anda fokus aja. Gak usah nulis-nulis ya, jadi jangan jadi tul menul. Ada yang tahu tul menul? Tulis menulis. Ya, jangan jadi tul menul, biarkan seperti itu aja. Ya, jadi kita tadi sudah belajar ya, niatnya dibenerin, ya, dilurusin, kemudian dikuatin. Nah, keyakinan kita juga sama nih, supaya kita bisa jauh lebih besar lagi keyakinan. Ini adalah kurva penjualan, building trust, building need, building solution, dan close the sale. Kita bahas satu persatu. Trust timbul itu karena apa teman-teman? Saya tanya. Orang trust kepada kita itu karena apa? Bang, ayo bang.
Betul, ada penampilan, pelayanan, kejujuran. Bang? Penampilan. Oke, betul. Ya. Trust bisa timbul karena yang pertama adalah reputasi atau referensi. Ya. Reputasi atau referensi itu apa? Ada referensi misalnya kita pernah menjual kepada seseorang di toko A. Berarti toko A itu ternyata saudaranya si toko C. Begitu kita nyampe ke sana, sebelum itu saudaranya sudah ngomong, lu kalau ambil barang dari si A aja, enak tuh anaknya kalau diajak ngomong. Itu reputasi atau referensi. Ya. Sama hari ini saya berdiri di sini, kalau saya tidak memperkenalkan kepada Anda, kira-kira Anda akan bertanya-tanya enggak? Didi itu siapa sih? Apa dia pengalamannya? Ya, makanya tadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri tadi. Ada yang nanya, kok panjang banget kayak kereta api? Enggak lah, enggak panjang. Ya, itu sebenarnya cuma tempelan aja. Ya, oke. Reputasi atau referensi? Nih, tadi benar Bang, penampilan. Voucher. Ini sales, benar loh. Sales itu harus begini. Sales harus begini. Loh. Ya. Bang, thank you ya Bang. Ini orang sales Bang ya. Tolong difoto boleh? Ini orang sales itu begini. Ya. Untuk mendapatkan keinginannya maka harus disampaikan. Kalau ada cuma diam kira-kira dapat enggak? Tadi kan sudah dapat pembelajaran, betul? Lah sikit, betul, betul. Maka banyak-banyak nanya lah Bang. Ya. Oke ya, sepakat ya. Teman-teman, jangan pernah Anda cuma diam, duduk, diam, selesai. Karena itu berarti artinya Anda datang ke sini untuk gugur kewajiban. Kewajiban Anda datang, datang. Duduk, makan, beres, pulang. Jangan dong, jangan. Nanti kalau teman-teman sales punya sales, kalau seperti itu, pokoknya aku jalan ke lapangan, duduk, selesai. Gak bawa omset, waduh, sayang. Nah, datang duduk selfie. Yang penting ada tag location. Nah, isi, terus kemudian apa? Pulang. Tapi gak dapat orderan. Nah, itu jangan gugur kewajiban, ya. Kita harus melakukan sesuatu extra effort. Tadi langsung ngomong, voucher. Oke, betul-betul ada voucher. Sekaligus mengingatkan saya bahwa ada voucher. Ada berapa Mbak vouchernya? Banyak ya? Banyak ya? Banyak tuh, banyak. Ayo, yang mau dapat voucher, yang online dapat enggak? Nanti dikirim. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh disampaikan ya. Nanti ada sesi bertanya, nanti tolong saya ingatkan yang sesi online-nya. Supaya teman-teman juga merasakan hype-nya. Iya, Halo, boleh, Pak. yang online? Ya. Oke, kemudian yang kedua, gelar atau jabatan. Tadi, mohon maaf, saya tampilkan semuanya. Kenapa? Karena saya harus mengajar di sini. Tapi kalau kita ketemu biasa, enggak pernah saya pakai. Masa saya memperkenalkan diri, perkenalkan, saya Didi Hari Setiawan, MMMBA, CTFE, CTMR. Orang males, lu ngapain sih gitu loh. Enggak penting banget gitu loh. Ya. Tapi kalau ada di sini, itu saya pakai. Atau kalau saya lagi kirim CV, kirim lamaran, itu saya pakai. Kalau enggak ya enggak lah, panggil nama, biar enak. Betul? Enggak mungkin Anda datang ke outlet, misalnya saya jadi salesman-nya Pertamina, terus saya ngomongnya nyerocos kayak gitu. Tidak. Saya selalu, nah nanti ada ini ilmunya. Selain itu adalah terkait dengan nama dan merek besar. Saya selalu menyebutnya dulu itu, kalau saya waktu kerja di Astra, maka saya sebutkan Didi Astra. Di Frisian Flag, Didi Frisian Flag. Selalu seperti itu. Nah Anda teman-teman semuanya ini, merek yang ada di bajunya teman-teman semua itu, bukan merek kaleng-kaleng. Orang semuanya sudah kenal. Ada yang terbuat dari kaleng memang ya, tapi ada plastik juga kan. Ya, jadi bukan kaleng-kaleng, ya. Oke. Selain terkait dengan membesar, catatan prestasi. Nah, tadi saya juga ceritakan catatan prestasi saya pernah kerja di mana dan segala macam. Nah, itu. Kalau teman-teman bisa jadi catatan prestasinya, oh saya pernah kerja di perusahaan yang lain. Pada saat ngobrol dengan toko kalau mereka nanya, sampaikan itu. Edifikasi. Ini penting teman-teman. Saling menceritakan hal yang baik teman kita.
Jangan sampai kita ini sebagai salesman pengganti, terus kemudian si toko, wah aku males itu. Siapa temanmu yang dulu biasa cover sini tuh? Oh, si Fulan. Iya. Waduh, kalau itu susah banget sih. Memang anaknya susah. Jadi jangan sama itu. Jangan. Enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Orang sales enggak boleh gitu. Ya. Ini ada yang ketawa. Nah, begitu saya ngomong seperti itu, ada yang ketawa. Orang ketawa itu ada dua, ngerti apa kesindir? Enggak tahu. Kok ngerti apa kesindir kok? Ya. Jadi jangan seperti itu. Edifikasi adalah menceritakan hal baik tentang siapapun, tentang teman kita, tentang rekan kerja kita, tentang distributor kita, tentang atasan kita. Semuanya harus kita ceritakan yang baik. Karena kalau kita menceritakan yang jelek, maka orang yang berhadapan dengan kita akan mikir, nah ini bosnya aja diomongin. Ntar giliran dia datang ke toko yang lain, lu ngomongin gua pasti. Ada suara apakah tadi? Ada yang masuk angin ya? Ada tolak angin, Mbak? Enggak ada ya? Itu antara kenyang sama masuk angin bedanya tipis loh. Ya. Saya enggak ngerti apakah tadi pagi belum sarapan, jadi begitu kena makanan yang ini, akhirnya keluar anginnya. Terkejut. Masya Allah, biasa makan gorengan, jadi sekarang luar biasa ya. Alhamdulillah, bersyukurlah. Kita bersyukur ya hari ini ya. Oke, lanjut. Masih building trust. Nah, akrab atau mirip itu juga bisa building trust. Ya, jadi kalau kita mirip nih, contoh teman-teman pergi ke luar negeri, ke Amerika atau ke mana, ke Australia, terus ketemu sama orang-orang yang ngomong bahasa Indonesia. Kira-kira perasaannya gimana? Seneng ya? Akrab atau mirip? Nah, abang asalnya dari mana bang? Medan. Medannya mana? Medan Timur. Abang kalau datang ke Bandung atau datang ke Jawa Timur, terus kemudian ada orang yang ngomong lo, apa yang akan abang kerjain? Wah, pasti pinjam. Jangan menyetujui yang namanya analogi, karena kemarin ada yang bercerita kepada saya. Orang Batak kalau ketemu berdua, kalau satu main gitar sendirian, berdua main catur, ya, bertiga berempat ngerampok katanya gitu. Jangan itu loh, pinjem duit. Itu loh, ya. Jadi voucher. Nah, nanti kita belajar cara menyampaikan, hasilnya beda. Beda cara menyampaikan, beda hasil. Nanti kita belajar sama-sama. Oke ya. Jadi bangunlah keakraban, kemiripan. Kalau toko itu senengannya burung perkutut, apa yang kita ngomongin? Burung perkutut, gitu loh ya. Kalau toko itu senengannya sepak bola, maka kita ngomongin sepak bola. Jangan sampai mereka ngomongnya sepak bola karena kita nggak tahu, bos aku nggak ngerti sepak bola bos. Kira-kira mau kita diterima nggak di tokonya? Males loh orang lo ngeliat kayak gitu. Kamu ini sales gak ngerti apa-apa, ngertinya cuma jualan, kamu ngerampok sama aku. Gak mau kan kita seperti itu? Nah, makanya teman-teman sales itu harus banyak membaca. At least kalau tahu tokonya itu senengannya apalah. Yang itu enggak lah, itu saya enggak bahas di sini loh ya. Ya. Jadi pahami karakter toko kita masing-masing. Supaya kita bisa akrab, membangun kebersamaan. Lanjut. Akrab itu bisa dari apa? Dari gerakan. Ya. Kemudian dari kata-kata dan kualitas suara. Kalau misalnya saya ngomong di depan seperti ini, terus kemudian suara saya kecil terus, apakah teman-teman akan memperhatikan saya? Kira-kira diperhatikan nggak kalau saya ngomongnya kecil begini? Diperhatikan nggak? Tapi kalau saya suaranya keras, langsung ada ketawa tuh. Oh iya, ada yang kaget juga. Wih, Edan, ada apa ini? Nah, jadi kata-kata dan kualitas suara itu berpengaruh pada saat kita ketemu konsumen kita. Saya tanya dulu, konsumen kita itu siapa? Ayo,
Ayo, Mbak, tolong mic. Boleh Mbak dibantu Mbak? Nah, Mbaknya aja. Kalau Mbaknya yang datang pasti yang lain mau menyambut. Itu sama kayak tadi yang diceritakan Pak Ferry itu. Ayo Mbak, minta tolong Mbak. Ayo. Bawa voucher loh, bawa voucher loh. Bawa voucher loh. Aduh, nggak ada yang mau nanya nih, serius. Ayo, silakan. Siapa semua orang itu? Konsumen kita itu siapa? Siapa aja? Boleh dideskripsikan? Deskripsinya seperti apa? Siapa aja itu siapa? Pakai mic, biar semua yang kita jumpai, Pak. Oke. Bisa di istri, anak. Bisa jadi, Pak. Oke. Oke. Bisa jadi customer, Pak. Oke. Family, tetangga. Terus? Toko? Toko, customer toko. Terus? Siapa lagi? Oke. Ada, Pak. Vouchernya Mbak, tolong dibagi Mbak. Aplaus dulu dong. Aplaus dulu. Pak, Mas siapa? Mas siapa? Mas Hendrik. Nah, Mas Hendrik tolong berdiri terus ditunjukkan ke teman-teman. Terima kasih teman-teman. Aplaus dulu yang luar biasa. Thank you ya. Betul. Customer kita itu siapa? Customer kita itu semua orang yang kita jumpai. Ya. Kalau di kantor kita jumpanya sama siapa? Atasan, bawahan, teman kolega, ya, bos, semuanya ada di sana. Ya. Semuanya. Begitu kita jalan ke lapangan, loh, itu customer kita juga. Sambil kita ngobrol tadi, kalau abang tadi bilang, begitu ketemu saingan, terus kita ngobrol, pinjem lalai, duitnya lai. Ya, jadi customer kita itu siapapun yang kita jumpai. Ya, makanya sebenarnya tidak ada bedanya antara atasan dan bawahan. Karena itu butuh kolaborasi. Ya, enggak bisa atasan sendirian, enggak bisa bawahan sendirian. Kenapa saya bilang seperti itu? Anda coba bayangkan, ya. Sekarang saya minta Anda coba bayangkan, kenapa harus ada atasan dan harus ada bawahan? Kalau Anda cuman pakai atasan saja, enggak pakai bawahan, terus Anda keluar rumah, kira-kira orang mau ngapain? Lato-lato. Iya, lato-lato kalau klotak-klotak enggak apa-apa, tapi kalau kludik-kludik, bahaya itu, ya. Bahkan sama juga teman-teman, kalau bawahan saja tanpa atasan, kira-kira kalau keluar rumah gimana? Medan panas Pak, nggak apa-apa, kita pakai bawahan aja tanpa atasan, ya. Banyak kan yang seperti itu ya. Kosong, betul, panas banget soalnya, ya. Oke, lanjut ya. Ada tim komunikasi kota, ada strategi, nanti kita akan belajar ini, komunikasi kota, terus kemudian strategi pengambilan keputusan. Semuanya dilakukan dengan dua teknik. Match and mirroring sama pace and leading. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nih, boleh dibantu diklik Mas. Kita lihat video dulu ya. Bagaimana Obama melakukan yang namanya match and mirroring. Ini jagonya Obama itu. Nah teman-teman, ya, yuk kita coba sekarang, Anda cari pasangan Anda, duduk dua-dua, ya, berpasangan itu kan berarti dua ya, bukan bisa satu orang terus 2, 3, 4 ya, itu poligami. Bener enggak? Makanya dua-dua tolong, dua-dua ya, tolong berpasang-pasangan, yuk dikeluar dari zonanya, ambil kursinya dikeluarin dari zonanya. Saya kalau kasih training enggak suka kalau duduk bergerak tetap aja sama. Yuk, dikeluarin bang, ayo bang, dikeluarin bang. Kursinya enggak apa-apa, pakai kursi. Anda duduk tapi berhadapan-hadapan atau bersamping-sampingan. Ayo. Ayo, berhadapan-hadapan dan bersamping-sampingan. Teman-teman dari Pertamina juga boleh melakukannya ya. Kita mempraktekkan yang namanya match and mirroring. Oke. Sudah punya pasangan masing-masing? Oke ya.
1 lawan 1, bukan 1 lawan 2 lawan 3 lawan 4. Ya. Enggak ya. Oke, berhadapan-hadapan kalau bisa. Berhadapan-hadapan, yuk. Berhadapan-hadapan, sudah semua. Mas El, kalau nggak ada temannya, ayo. Oh, ada hadapan, bawalah kursinya. Ya, ayo kita bersenang-senang, kita belajar sambil bersenang-senang memudahkan kita. Bang, mana? Enggak. Ayo, siapa yang belum? Ayo. Sudah ada pasangannya? Jangan. Mas, bantu Mas. Harus berdua. Ini maunya bertiga. Mencoba poligami. Ayo, sinilah, sini. Sini. Nah, dua-dua. Oke. Ya, berhadapan-hadapan. Oke. Nah. Oke, teman-teman. Saya minta tolong. Sekarang kesepakatan dulu dari teman berdua. Yang mau jadi A siapa? Angkat tangan kanannya. A. Yang mau jadi A. Oke. Yang mau jadi A. Sudah semuanya? Sudah Bang? A. Oke. Yang B angkat tangan kanannya. Oke, B. Oke. Sekarang yang A sampaikan kepada B. B, kamu mulai duluan ya. Ayo barengan. B, kamu mulai duluan ya. Oke. Sekarang teman-teman ya. Nah, Anda yang B tadi kan harus mulai duluan ya. Tolong teman-teman A nanti Anda duduk bernafas atau Anda mau berubah gaya dan segala macam silakan. Sama yang seperti dilakukan Obama tadi. Ya, yang B ya. Yang A tolong perhatikan. Kemudian Anda tiru setelah sepersekian detik. Diikuti gayanya seperti apa. Sampai dengan kalau Anda tahu Obama itu mempelajari tarikan nafas lawan bicaranya. Tarikan nafasnya aja dipelajari itu sama Obama. Ya. Oke. Lakukan dengan serius. Karena kalau Anda tidak serius maka Anda tidak akan pernah bisa menemukan jawabannya. Kenapa dilakukan match and mirroring? Obama itu ahlinya match and mirroring. Kenapa dia melakukan itu? Nanti Anda akan bisa dapat jawabannya. Yuk kita mulai. Ya, serius ya, semuanya serius ya. Lakukan dengan serius. Yang B melakukan gerakan, kemudian yang A perhatikan dengan detail sampai dengan nafasnya. Terus kemudian kalau ada perubahan maka kita ikuti perubahan. Nanti saya akan tanya kepada teman-teman semua. Oke? No, belum sudah ketawa nih. Belum sudah gembira. Saya seneng kalau kayak begini. Belum sudah gembira. Ya? Oke, mulai. Bisa kita mulai? Bisa? Oke ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tanpa ada suara. Anda cuma duduk saja, nggak usah pakai suara. Lakukan apa yang A niruin apa yang dilakukan oleh B. Perhatikan persis supaya Anda nanti bisa tahu apa yang dipikirin. Ayo. Ayo lakukan dengan sungguh-sungguh. Sambil yang A ikut merasakan sebenarnya apa sih yang dipikirin si B. Coba. Nanti saya akan tanya di situ. A harus memperhatikan detail si B karena supaya bisa tahu apa yang dipikirin sama si B. Jangan ada distraction. Ayo kita fokus. Fokus kepada lawan bicaranya. Fokus kepada lawan bicaranya. Ayo fokus kepada lawan bicaranya.
Yuk. Ayo. Ya. Fokus kepada lawan bicaranya. Yang A nggak usah ngomong apa-apa, cuman perhatikan dia bergeraknya bagaimana, lakukan. Kemudian nafasnya dan segala macam diperhatikan dengan sungguh-sungguh sehingga Anda akan bisa melakukan mirip dengan itu. Itu yang namanya match and mirroring. Oke? Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang gantian. Sebaliknya. B memperhatikan si A. B memperhatikan si A, perhatikan dengan detail apa yang dilakukan, nafasnya seperti apa. Lakukan dengan detail, rasakan. Ayo. Sampai Anda bisa merasakan feel, oh si B ini ternyata lagi mikirin apa ya. Kalau Anda nggak serius nggak bakalan bisa. Karena butuh latihan, nggak bisa sekali Anda terus ini. Tapi kalau begitu latihan Anda benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh, maka Anda akan bisa latihan match and mirroring. Pada saat nanti ketemu di toko atau apapun, itu bisa dilakukan. Sudah? Si A, si B sudah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh A? Sudah? Oke. Oke, kalau sudah semuanya sekarang saya ingin tanya buat teman-teman. Yang sudah bisa merasakan lawan bicaranya siapa? Oke. Apa yang dipikirin oleh Bang El? Itu ada. Lebih ke arah negatif, Pak. Negatif. Bener nggak, Bang El? Lo mikirin apa? Nggak kayak gitu, Pak. Dia gini. Hah? Oke, Bang, udah bisa tadi sama temennya apa? Apa yang dirasain? Lihat. Oh, nggak kebaca gerakannya. Kalau sebaliknya, serius. Serius. Sebaliknya apa yang dirasakan? Bener nggak? Benar, Dek, voucher. Iya. Aplaus dulu dong buat temannya dong. Aplaus dulu, itu voucher. Oke, once Anda melakukan dengan benar, match and mirroring ini akan membantu Anda ya pada saat Anda datang ke outlet yang belum pernah Anda kenal. Itu akan memudahkan Anda. Seolah-olah nanti orangnya dijawab, kayaknya kita pernah ketemu di mana ya? Padahal kita itu melakukan match and mirroring. Obama setiap kali bertemu dengan kepala negara yang belum dia pernah ketemu, maka tadi dia lakukan. Duduknya disamain, pakaiannya kadang-kadang disamain, cara bawa pakaiannya. Itu dilakukan supaya apa? Supaya orang itu sama yang namanya frekuensinya. Saya tanya, Anda kalau dengerin radio, kalau frekuensinya nggak pas, suara yang keluar apa? Pecah-pecah, kemeresek. Tapi begitu frekuensinya sama, apa yang terjadi? Suaranya clear, jelas, dan Anda bisa mendengarkan dengan baik. Begitu juga sama seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Itulah namanya match and mirroring. Gitu. Oke?
Saya paham, masih ada 15 menit ya. Saya ingin mengajarkan teman-teman bergembira lagi, lebih bergembira lagi hari ini ya. Saya akan ajarkan teman-teman jurus guncang bumi. Ya. Ya. Apa? Jurus apa? Guncang bumi. Coba teman-teman silakan keluar dari zonanya, berdiri kita. Berdiri kita. Berdiri, 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 berdiri. Ayo teman-teman semuanya kita berdiri ya. Teman-teman yang online mau mencoba juga boleh ya, sama-sama kita akan melakukannya ya. Kemudian rentangkan tangannya, jangan sampai kena teman sebelahnya. Anda boleh maju. Ayo Bang, sini Bang, boleh Bang. Ayo. Boleh, boleh, boleh supaya tidak kena teman sebelahnya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Ayo, rentangkan tangannya supaya Anda nanti tidak kena. Karena guncang bumi itu kalau Anda tahu gempa bumi itu 6 skala Richter, 5 skala Richter, itu sudah bisa membuat retak-retak. Nah ini kita guncang bumi sampai 9 skala Richter, paling tidak begitu Anda guncang bumi, nggak sampai ambruk sih. Ya. Kita guncang bumi ya, namanya guncang bumi. Guncang bumi itu akan dimulai dengan tepuk tangan, nanti ikutin saya ya. Boleh ya? Enggak apa-apa. Saya di sini kalau yang ada ibu-ibu hamil boleh tidak ikut ya. Tapi kalau bapak-bapak hamil termasuk saya tidak menjamin bisa menghamili Anda. Ya. Oke ya, itu namanya guncang bumi ya. Begitu nanti saya ikuti tepuk tangannya saya. Setelah itu begitu saya kasih aba-aba 1, 2, 3, langsung kita makanya harus ambil jarak. Ya. Setelah itu kita tutup dengan jurus wus. Jurus apa? Wus. Jurus wus itu kaki kiri Anda di depan, tangan kiri di depan, tangan kanannya di belakang. Ya, goyang-goyang. Coba goyang-goyang dulu. Goyang-goyang. Masih ada enggak tangannya? Masih ada? Masih ada? Goyang-goyang. Ya. Jurus wus adalah seperti itu. Kaki kirinya di depan. Nah, kaki kanan di belakang. Yes, wow, luar biasa. Bisa? Oke, kita coba ya. Sampai benar-benar dilakukan dengan sempurna bahwa kita nanti akan break. Kalau belum sempurna, kita enggak break. Parah kali katanya ini Medan, Bung. Masa gini? Ayo semangat dong, semangat, semangat. Semangat. Ya, sepakat ya. Kalau sampai ada temennya cuman go. Saya akan ulang-ulang sampai benar-benar go. Ya. Boleh ya? Oke. Kasih plosnya mana? Ada suaranya. Luar biasa. Lanjut ya, masih belum break soalnya. Silakan duduk kembali.
Nanti begitu waktunya kita langsung break. Saya boleh minta minum enggak? Silakan minum dulu. Kok malah begini? Ini karena suplai oksigen ke otak sudah berkurang. Oke, lanjut ya. Baik, kemudian building trust itu ternyata ada yang kita bisa pelajari dari tipe komunikasi ke otak. Pertama adalah tipe penglihatan. Jadi Anda kalau belajar melihat ke orang-orang yang Anda temui, maka itu bisa kita lihat dari tipe penglihatan. Cirinya orang tipe-tipe penglihatan, menggunakan kata-kata tampaknya, kelihatannya, bentuknya, warnanya, pemandangannya. Itu adalah tipe penglihatan. Dan biasanya kecepatan bicaranya cepat. Itu tipe penglihatan. Kemudian sering nggak lihat ada toko penampilannya necis, rapi, bajunya dimasukkan? Ada? Itu adalah tipe penglihatan. Ciri-cirinya adalah seperti itu. Nanti ada lagi tipe yang berbeda. Ya. Kemudian pernah nggak ngelihat ke toko yang di depan-depannya itu ada fotonya keluarga, ada mainan anak-anak. Itu tipe penglihatan. Kalau kita tahu bahwa konsumen kita adalah tipe penglihatan, maka pada saat kita menawarkan ke dia, maka yang harus kita sentuh apanya? Penglihatannya. Kita akan datang ke toko, bos, karena kita sudah tahu nih, dia tipe penglihatan. Tokomu kalau di atasnya ini warnanya gold semua. Itu keren loh bos. Kita sentuh apa? Indra penglihatannya. Kok bisa? Iya. Fastron Gold itu taruh atas bos. Ini yang namanya covered selling. Jualan tersamar. Tapi kita sentuh yang namanya apa? Indra penglihatannya. Karena dia tipenya penglihatan, maka kita lakukan seperti itu. Atasnya gold, sampingnya ini bos, biru semua. Terus dari biru abu-abu semua. Keren bos. Kalau orang yang tipe seperti itu, kita sentuh yang namanya indranya. Kira-kira orang itu akan lebih mudah komunikasi dengan kita enggak? Karena kita tahu dia seperti itu. Dari awal penampilan, oh rapi nih orang. Wah, contoh satu ciri tipe penglihatan. Maka kita ngomongnya adalah di sana. Kelihatannya, nampaknya, warnanya, semuanya kita sentuh. Pun begitu kepada istri atau kepada suami. Kalau dia tipe penglihatan, itu kita sentuh terus. Begitu. Jadi memudahkan kita untuk melakukan komunikasi dan deal. Kalau kita tahu tipe komunikasi ke otaknya seperti itu. Yang kedua adalah tipe gerak atau perasaan. Tipe gerak atau perasaan itu biasanya indera perasaannya yang di ini. Ciri-cirinya apa? Kata-katanya, rasanya, kenyamanannya, sejuk, panas, dingin, ya. Kecepatan bicaranya lambat, penuh jeda. Ada presiden kita kalau akan mengumumkan, ada nggak? Pernah dengar? Siapa? SBY. Itu tipenya adalah tipe gerak. Cirinya orang tipe gerak, penampilannya nggak peduli dengan penampilan. Tapi yang penting nyaman buat dia pakai. Mau kaosnya bolong-bolong, mau kaosnya sudah sampai seperti saringan tahu, tetap dipakai. Datang pakai sendal jepit, pakai celana pendek, karena dia nyaman, ya itulah tipe gerak. Makanya apa yang kita sentuh kalau kita mau jualan dengan orang yang seperti ini? Apanya yang disentuh? Perasaannya. Perasaannya yang kita sentuh.
Jadi begitu kita tahu, oh si bos ini karena dia misalnya ke tokonya pakai sendal jepit, celana kolor, bajunya koyak-koyak pun dipakai. Itu tipe gerak. Jadi perasaannya lah yang kita sentuh. Rasanya ya. Jadi kalau misalnya jualan mobil, saya dulu jualan mobil, begitu tahu ilmu yang ini, maka yang saya sentuh adalah perasaannya. Bos, kalau pakai mobil ini bos, nyaman loh bos, enak banget bos. AC-nya sudah dingin, mulai kan rasanya yang kita ini. Nah, bos nanti keren banget bos rasanya bos. Tapi kalau yang tipe penglihatan, bos kalau pakai mobil ini, bos nanti di mata tetangga kelihatan akan jauh lebih hebat bos. Nanti kalau ketemu tetangga, buka jendela bos, kan sudah electric mirror tuh apa, power window. Dibuka bos. Kalau ada tetangga langsung buka bos. Bukannya apa ya? Siang bu, pagi bu, enggak. Buka, baru pak. Nyapanya pamer, itu pamer. Mobil baru jadi nyapanya, baru pak. Itu jangan, itu pamer itu. Ya. Jadi yang sentuh tadi pertama apa? Tipe penglihatan. Yang kedua, tipe gerak atau perasaan. Maka kita sudah tahu nih, dua hal ini yang bisa kita sentuh pada saat kita mau melakukan penjualan ke orang lain. Satu lagi, kalau dengan menggunakan tipe komunikasi kotak, ya biasanya rumahnya gini, rumahnya SBY bener kan? Di Cikeas, luas, banyak pohon-pohon, ya, rindang, sejuk, karena dia tipe gerak. Oke, satu lagi. Kalau dari tipe komunikasi kotak, tipe pendengaran. Apa sih ciri-cirinya? Menggunakan kata-kata, saya dengar. Terus apa? Kedengarannya, suaranya, nada bicaranya biasanya agak naik turun, kayak baca puisi. Ya, manja, model begitu. Ya, kemudian penampilannya sering bersenandung mengikuti musik. Kalau diajak bicara ada nggak yang ini? Gimana? Ininya condong nih. Gimana? Biasanya seperti itu. Bahkan pada saat kita ngomong, dia langsung ngomong, saya dengar di koran. Emang koran didengar gitu? Koran kan dibaca. Betul ya? Tapi dia ngomongnya, saya dengar di koran. Loh koran loh didengar. Itu orang benar-benar tipe pendengaran yang sangat kuat. Makanya pada saat menjual seperti ini, yang kita sentuh apanya? Pendengarannya. Ya. Jadi jualan mobil, saya contohkan jualan mobil deh. Kalau orang yang tipe seperti ini, saya ajak langsung masuk ke dalam mobil. Bek. Nyalain, Bapak coba nyalain Pak, starter. Suara mesin di depan nggak bakalan kedengeran. Oh iya ya, sunyi. Kemudian saya nyalain audio. Audionya Pak, ini dari 1, 2, 3, 4. Speakernya sudah pakai JBL, bukan Blobung. Oh JBL ya? Iya, jebol beli lagi. Loh bener toh? Kalau jebol beli lagi. Biar yang jual aksesoris laku. Karena kenal sama kita, jadi salesman-nya, ini speakernya tolong diganti. Kan lumayan kan dapat komisi toh. Ya, jadi orang Telkom. Kalau orang Jawa bilang, kita kerjanya di mana? Telkom. Telekomisi. Ambil komisi. Gitu. Jadi Telkom itu bahasa Jawanya ambil komisi, ya. Oke. Jadi ada 3 tadi tipe komunikasi kotak. Yang pertama apa? Tipe penglihatan. Yang kedua perasaan. Yang ketiga pendengaran, ya. Oke. 3 hal ini kalau kita bisa lakukan, kita akan jauh memudahkan kita untuk bisa melakukan penjualan. Oke. Cara mengetahui tipe seseorang dengan observasi dan dengan pertanyaan. Sekarang aku tanya Bang, yang lain coba observasi. Observasi ini penting. Bang, kalau gunung sama laut, Abang milih apa? Sama laut. Senangnya di mana? Udah deh, vouchernya aja. Enggak lah, ini enggak ada voucher. Iya. Ya, oke. Saya suka Abang. Ayo Bang, pilihannya apa Bang? Kenapa gunung? Oke, terus apa lagi Bang? Ya, yang selain dilihat dari jauh indah,
Sejuk. Terus yang paling abang suka yang mana? Pemandangannya atau kesejukannya? Kira-kira tipenya tipe apa? Observasinya adalah seperti itu. Kadang-kadang karena tipe itu tidak bisa jadi semuanya ada, tapi ada yang paling dominan. Gitu loh. Ya. Ada yang paling dominan. Makanya begitu saya nunjuk abang ini saya tahu nih. Udah gak usah vouchernya aja deh. Jadi gitu. Lah, sukanya begitu dia soalnya, ya. Oh iya. Iya, Bang. Betul sih. Bang, masalah kecil jangan dibesar-besarin, Bang. Ya, apalagi diungkit-ungkit, Bang. Nanti jadi omongan, Bang. Maaf ya. Jadi supaya Anda ingat itu selalu saya akan begitukan. Dengan gerakan Anda akan ingat. Apa? Coba bareng-bareng. Masalah kecil. Jangan dibesar-besarin. Apalagi diungkit-ungkit. Nanti jadi omongan. Orang salesman pasti paling ada yang begini, apaan? Begitu keluar dari ruangan, ntar kita kemana? Ya, jadi cara mengetahui tipe seseorang itu adalah dengan observasi dan pertanyaan. Oke, satu lagi pertanyaan saya. Kalau mbaknya, gunung sama laut suka mana? Kenapa laut? Suka berenang, terus? Suka berenang. Laut sukanya berenang. Kira-kira mbaknya tipe apa? Hah? Tipe gerak. Berenang itu kan aktivitas yang dilakukan. Begitu loh. Udah, jangan bayangin yang aneh-aneh, Bang. Mbak ini kalau ke laut berenang, abang jangan bayangin yang aneh-aneh. Karena ini udah jam-jam mulai jam-jam ini, nanti abang jadi ngelonjor. Tahu ngelonjor nggak? Ngelamun jorok. Orangnya ada di sini, pikirannya begitu. Hihihi, ketawa sendiri. Gitu loh. Jangan ya, Bang. Jangan ya, Bang. Voucher udah 2, Bang. 3, 3 malahan. Tuh. Oh iya, harus begitu ya. Cara dia untuk dapetin voucher pinter. Gak usah mic nyala deh, voucher aja katanya gitu. Makanya tadi saya jelaskan masalah kecil, jangan besar-besarin. Apalagi diungkit-ungkit. Nanti jadi, nah, kalau pakai gerakan pasti ingat. Begitu itu nanti ngelonjor. Ada orang ngomong berenang aja sudah, berenang. Bahaya ya. Ya. Kenapa? Ya. Oke, jadi apa? 3 tipe komunikasi kota apa teman-teman? Yang pertama? Penglihatan, oke. Perasaan, pendengaran, ya. 3 hal itulah yang akan kita lakukan kalau kita datang untuk bertemu dengan konsumen kita. Siapa konsumen kita? Semua orang. Gitu loh. Ya. Kita Jumatan jam berapa? 12.24. Berarti kita butuh preparation. Kita break dulu sekarang atau bagaimana, Mas Nanda? 10 menit. Oke. 10 menit lagi. Tenang. Tenang ya, Bang. 10 menit lagi. Gak usah bayangin yang aneh-aneh. Ya. Oke. Nih, tadi sudah langsung saya contohkan ya. Laut sama gunung suka yang mana? Apa pertimbangannya memilih ini? Jadi, kalau Anda ingin melakukan observasi, bisa jadi harus seperti itu. Langsung bisa cepat. Oh ini seperti ini. Oh ini seperti ini. Lakukan seperti itu. Oke. Kemudian kita juga bisa melihat dari strategi pengambilan keputusannya. Ada orang tipe data. Ada nggak? Pernah jumpain nggak? Kalau orang tipe data itu selalu kalau kita ngomong dia, mana buktinya? Itu ada. Jualannya mana? Grafik. Kita harus menunjukkan grafik. Nah, bos saya dulu ada yang seperti itu. Adanya dia orangnya tipe penglihatan dan juga tipe data. Maka yang harus saya lakukan adalah saya mempersiapkan data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan bisa jadi grafik, terus kemudian laporan sales. Nah, bisa seperti itu. Nah, gambar, data, statistik ya. Kalau orang tipe penglihatan. Kalau tadi mengaitkan dengan ceritanya Pak Wari, jualan apa tadi? Jualan apa? Saya nggak sebutin ya. Ada yang tahu singkatannya BH? Tahu bentuknya tapi nggak tahu asal usulnya.
Betul. Ya, brace holder. Ya, jadi itu kalau saya jadi bingung nih, jadi brace holder. Oh iya ya benar, benar ya. Harus ada gambar. Ya, kalau orang kan banyak itu iklan yang ada kan ada gambarnya, betul ya bang? Betul ya bang. Gambar kan sering lihat toh, ya. Ada lihat ini, oh ada gambarnya, tapi kan kita nggak bisa tahu ukurannya kan. Betul. Jangan sampai nanti ada cerita kita diminta tolong oleh istri kita untuk membelikan tadi itu yang disebutin Pak Wari. Gimana caranya? Aduh, kan aku nggak tahu ukuranmu. Udahlah kau ukur aja bang. Karena ada mobil, naik di kota Jakarta kan, ya nanti itu sudah mulai bertumbuh, bingung nih, akhirnya terpaksa satu tangan pegang, yang ini enggak, ukurannya sudah nggak ada. Ketawanya nggak usah kenceng-kenceng, ya. Pokoknya dia tinggal begini. Oh yang segini bang. Penjualnya baru tahu. Yang nggak tahu nggak apa-apa, ya. Oke, lanjut. Udah, nggak usah yang aneh-aneh. Tipe referensi. Tipe referensi ini adalah, udah nggak usah ketawa terus. Lagi ini kebayang udah mulai ngelonjor dia. Membayangkan yang tidak-tidak, ya. Membayangin ada gambarnya, kemudian ada rasanya. Nah, tipe gerak dan tipe perasaan bergabung menjadi satu. Oke, tipe referensi ini adalah memberitahu perusahaan atau nama besar yang sudah pernah memakai produk kita. Kalau kita misalnya orang industri jualan ke fleet, maka kita bisa menyampaikan tipe referensi ini. Oh perusahaan X ini sudah memakai produk kita. Begitu. Tapi hati-hati kalau kita datang ke toko menggunakan tipe referensi. Kenapa? Bisa jadi toko yang kita omongin, oh bos, toko yang sono no, sudah beli di kita sekian kardus. Padahal toko yang sono itu musuhan sama yang di sini. Kira-kira mau beli nggak? Enggak. Ya udah lu jualan aja ke sana. Kecuali kalau yang di sini saudaranya toko yang di sana. Pakailah tipe referensi. Adik lu udah ambil lu bos, masa lu kagak ambil ke gua? Gitu. Ya. Hati-hati pakai tipe referensi dan biasanya owner itu adalah tipenya tipe diri sendiri. Maka bahasa kita untuk ke dia, kalau tipe diri sendiri, tipe bisnis ini, saya tahu produk ini sangat penting Pak, tapi saya yakin Bapak akan bisa mengambil keputusan. Karena Bapak orang bisnis, makanya saya yakin Bapak akan bisa mengambil keputusan bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Sebutkan produk kita menggunakan Pertamina Lubricant. Harus ada produk kita, jangan sampai nanti kita serahkan kepada dia, dia menggunakan produk yang lain. Mengaitnya adalah dengan nama besar. Nanti Bapak yang menentukan. Itu adalah tipe diri sendiri. Jadi ada berapa? Dari strategi pengambilan keputusan ada berapa tipe? Tipe data. Oke. Terus saya hilangin. Pertama, berapa? Data. Oke. Data, referensi, diri sendiri. Berarti kita sudah belajar 6 poin kalau kita mau ketemu dengan orang. Tipe komunikasi kotak apa aja tadi? Penglihatan, perasaan. Oke. Kemudian strategi pengambilan keputusan. Oke. Terakhir
Anda atau kita sebagai orang sales itu harus bisa kongruen. Kongruen yaitu menyampaikan essence-nya, maknanya dari apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita kongruen, orang itu kalau kita ngomong, itu gunung saja bisa pindah. Kalau kita ngomong. Makanya perlunya orang sales itu sebagai storytelling. Ada yang tahu nggak berapa persen orang Indonesia yang tidak suka membaca? Dari hasil survei. Lebih dari 80% orang Indonesia itu tidak suka baca. Tapi kalau nonton bioskop seneng. Artinya visualnya yang dipakai apa? Penglihatan dan pendengaran. Makanya kalau kita storytelling, hari ini saya berdiri di sini, apa yang saya lakukan? Storytelling ke teman-teman. Kalau saya kasih tulisan, nggak bakalan dibaca. Karena 88% ternyata orang Indonesia itu tidak hobi membaca. Makanya kita sebagai salesman, kalau ngomongin program pun juga berangkatlah dari sudut konsumen. Ada hadiah mobil. Kira-kira kalau ada hadiah mobil, Masnya mau nawarinya gimana? Hadiah mobil, nawarinya ke toko gimana? Ada, Masnya? Program. Program hadiah mobil. Ya, memberitahukan ke outletnya bahwa ada program berhadiah utama mobil. Nah. Kok? Mas, kalau ada program hadiahnya mobil, nawarinya gimana? Ini Pak, ada program menarik nih Pak dari produk kita Pak. Jika beli barang sekian hadiahnya besar nih Pak, mobil. Dari 40 orang saya ambil sampel 3. Rata-rata menyampaikannya adalah berasal dari dirinya sendiri pada saat mau berangkat ke kantor. Ada program berhadiah mobil. Betul? Bagaimana kalau semisalnya kita rubah. Jual produk kita dapat mobil. Kalau saya datang lebih strike lagi. Bos, mobilmu kalau tak ganti dari Brio jadi Fortuner, lu mau nggak? Nah itu kalau adanya Fortuner, makanya pertanyaannya pun salah, ini yang saya contohkan. Kenapa? Lu mau enggak? Itu pertanyaan yang jawabannya pasti enggak. Karena apa? Pertanyaan kita yang di belakang salah. Harusnya lu mau kan? Nah, kalau hadiahnya Fortuner, tapi kalau ada misalnya hadiahnya yang lain, Brio kah atau apa, sampaikan, bos, gua datang kemari mau ngasih lu Brio. Kalau mau ambil, kalau enggak, ya sudah nggak apa-apa, gua ke tempat yang lain. Lebih menarik mana? Anda ngomongin program atau Anda mau ngasih hadiah? Kenapa? Kenapa? Lebih menarik? Benar. Benar. Yakin? Yakin nggak? Yakin nggak? Voucher buat diri saya sendiri dong. Saya yang ngasih contoh. Jadi menawarkannya dengan cara yang berbeda, membuat hasilnya juga berbeda, teman-teman. Jadi Anda datang itu dengan gagahnya, Anda bawa mobilnya seolah-olah Anda yang punya mobil. Jauh lebih menarik daripada sekedar kita menawarkan ada program. Karena kalau kita sudah ngomongin program, ingat tadi, yang pertama, offering is annoying. Penawaran itu menjengkelkan. Apalagi kalau ada program, lu mau ngasih program, artinya lu mau ngerampok duit gua. Kan berarti program kan ada kenaikannya, ada estimasi harus ambil sekian dan segala macam, betul ya? Masuk akal nggak? Masuk akal? Oke, kalau masuk akal tangan kanannya di atas. Tangan kanannya di atas. Oke, masuk akal, masukin, biar ingat, masuk akal ya. Jadi kalau ada sesuatu yang Anda ingat, maka masuk akal, masukkan, masuk akal. Ya, oke ya. Oke, kita ulang lagi. Tadi kalau tipe komunikasi ke otak, ada berapa? Apa? Oke, kalau tipe pengambilan keputusan? Oke, pada saat menawarkan program, lebih baik ngomongin programnya atau ngomongin hadiahnya.
Seolah-olah kita yang beri. Hadiah. Sepakat ya? Jelas atau blas? Jelas ya? Kalau sudah jelas berarti nanti tolong dipraktekkan. Kalau blas, Anda diam. Apa tadi yang diomong? Gitu loh. Ya, berarti sudah waktunya ngopi-ngopi masih. Nah, ya. Oke, udah waktunya mungkin kita kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi ke sini ya. Supaya nanti kita lebih segar, maka saya minta tepuk tangan yang meriah dulu sebelum keluar dari ruangan. Suaranya mana? Luar biasa, silakan nanti kita ketemu jam 1:30. Betul ya? Betul, Jam Pak. 1 atau 1:30? Jam 1:30. 1:30 ya? Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Ya tepuk tangan lagi lah ya. Yuk. Tepuk tangan dulu dong buat saya. Yang meriah mana? Tepuk tangannya. Suaranya mana? Mana suaranya? Kayak konser ya. Abang-abang, untuk sesi ini mungkin kita break dulu. Sekitar 1 jam 15 menit. Mungkin kita bisa kembali lagi di ruangan ini jam 1:30 untuk memulai sesi selanjutnya.